lagi di klinik. Tayolo. Nah. Tadi dokter ditelepon Meta loh. Oh. Ini serius nggak bercanda, seriusan ini bener ditelepon Meta Iya. bilang. Wow. Beneran ini. Jadi cerita ini nggak bercanda, ini seriusan. Jadi Doktif kan penasaran kan Teh. Kan Doktif kan centang biru kan. Ya. Nah kalau centang biru kan bisa langsung customer supportnya bisa langsung ke agent Meta langsung. Betul. Nah abis gitu akhirnya Doktif ngasih laporan LP yang si LP-nya nepos. Kan Doktif laporin akunnya dia kan. Ngasih laporan itu. Terus Doktif bilang masalahnya akunnya dia tuh menghilang. Sedangkan aku melaporkan ke Empok Lela ini laporannya gitu. Nah abis gitu terus dia nanya dari Meta, oke, can I get your number please? I need your explanation more, katanya dia. Ya udah aku kasih lah. Ya dok ya? Nah, real. Asli real. Oke, terus habis itu dikasih lah aku ke Doktif ngasih lah nomornya kan. Dia hubungin dari +1650 bla bla bla. Itu benar California. 2 kali emang benar. Jadi 2 kali pun nomornya California semua ya. Gitu. Yang lucunya Teh Yolo kan Doktif kan nanya, itu akunnya itu sebenarnya dihack atau dinonaktifkan? Deactivate gitu. Dinonaktifkan akun atas nama ini gitu kan. Oke, katanya dia. Aku kirimlah file melalui email. Kan dia kan mintanya kan email kan, dikirim file email juga kan. Aku telepon dia lama, Teh Yolo, sekitar 20 menitan lebih. 20 menit. Coba 2 bulan, Dok. Terus habis gitu akhirnya dicek sama dia, can you wait for maybe 3 or 5 minutes gitu. Oke, apa namanya, udah kita tungguin tuh, dia cek semuanya kan. Setelah dia cek, Tayolo bisa bahasa Inggris kan? Enggak. Ya lah, tolong ya, sedikit aja lah. Saya bisa ngeraba-raba kalau lagi live sama orang luar. Terus Dok? Masa sih? Nih. Ternyata ini. Alright. Sure. Show the account. Sebentar ya, aku bilang ya. So which means like the owner is not like deactivate the account because the system has taken down or taken action into the account. So can you explain again one more time? Please can you speak slowly? Nah aku bilang bisa diulangin lagi nggak? Tapi pelan-pelan ya, aku bilangnya gitu. Oke, jadi dia ngomong nih pelan-pelan nih. Alright, sure, don't worry. So as I have checked from my hand, it seems that the account has been taken down by the system itself. Jadi akunnya di take down oleh sistemnya sendiri. Because the system has detected that account that you have reporting. Jadi sistem itu mendeteksi bahwa akun yang Doktif laporkan itu, yang akunnya si Fitri Salhuteru itu, violating our policy. Violating our policy. Jadi melanggar aturan. Melanggar violation. Oke. Our committee guideline, which we unable to share with you on what kind of policy that the account has violated. Jadi nggak bisa bercerita apa sih pelanggarannya ke aku gitu kan? Ini kayaknya orang Meta itu kan di Singapura juga ada. Kayaknya nih yang ngomong nih orang Meta Singapura, tapi dia udah ditugaskan di California kayaknya ya. Iya nih. Alright. Sure. Show the account against the rule of Meta, right? Of Instagram. Yeah, that's true. Which means that the account has violated not following the violation guides. So that's why the account has been taken down. Taken down by Meta, by Instagram, not by the owner, right? Yeah, that's true. Not by the owner, but by Meta itself. Kan ketahuan kan, jadi by Meta. Oh ketian, ternyata emang dimetomi nama Metanya sendiri. Oh gitu. Jadi bukan. Tapi kan dia kemungkinan sih karena kan banyak bullying juga kan di situ. Kemungkinan dia bullying alasannya.
Oh, Karena lagi beres-beres juga gitu. dok nggak sekalian tanyain akun saya dok. Nggak bisa kan, nggak ada report polis reportnya. Dia menceritakan itu karena ada bukti polis reportnya gitu. Gitu. Jadi Lain kali. memang harus dengan data file Indonesian Police Report, nah itu harus jelas. Oh, kalau Terus gitu saya nanti bikin dulu deh dok. Bikin surat kehilangan apa? Akun pak. kagak bisa lah, dia kan cek dulu. Gitu. Oh. Jadi kebongkar bahwa sebenarnya emang, tapi kan dia mungkin malu ya, dia kan ahli, dia kan bolak-balik ngomong dia mengeluarkan statement anti bullying kan. Meta kok bahasa Inggrisnya banyak ngomong itu kalau dari actionnya ya, setahu gue itu kayak dia Meta itu di Singapura juga ada guys ya. Jadi kayaknya dia sebelumnya itu Meta Singapura cuma ditarik ke Meta pusat di California gitu. Dia Chinglish. Kalau menurut gue dia Chinglish. Buat yang tahu action Chinese Singapura itu kalau ngomong bahasa Inggris itu kayak gimana ya kayak gitu. Betul. Tapi teleponnya sih nomornya semuanya dari California. Ntar aku Iya, kirim ke plus satu ya. Teteh, iya. Sekaligus nanti bukti bahwa akhirnya nanti setelah mereka telepon itu dia bilang let's we continue using chat, oke? Nah, abis gitu dokter tanya lagi tentang bener ya, berarti itu akunnya yang nge-take down itu pihak Meta. Yes, itu memang Meta yang dan sulit untuk balik. Meta ya. Meta. Metapetamin. Takut ah. Takut. Salah. Ada di telepon Meta gue enggak. Gitu, jadi ya udah kejawab ya. Jadi mungkin dia malu kali karena akunnya nggak bisa balik karena dia dimetongin sama Meta, kan dia malu. Tapi dia bilang ini dok, aku ditawarkan apakah aku ingin akunnya dikembalikan, terus aku bilang nggak usah gitu. Dia bilang Iya kan, malu kan, padahal nggak bisa, dia susah. Dia bilang aku pesan kenapa bisa nggak kira-kira balik? Oh sulit, dia bilang kenapa? Karena pelanggarannya lumayan berat, katanya dia. Lah apa kalau nggak bukan Singlish tapi Singlish ya, Singlish ya. Iya, Singlish tuh kan, pokoknya begitu. Tapi dia, iya sih, tapi kayaknya Amerika gimana gitu ya itu. Enggak, aku dulu dok, yang pas akunku yang pertama kali hilang itu aku sampai di Meta Singapura aku bandingnya dibantu sama temenku. Ya actionnya seperti itu. Akhirnya balik. Enggak. Nah iya, dia juga begitu, dia cerita tadi endingnya, cuman aku nggak ini ya terlalu panjang lah rekamannya, tapi yang jelas dia bilang itu sulit gitu, pelanggarannya bukan pelanggaran ringan, jadi kemungkinan tidak akan balik tuh. Dia udah, cuman kan karena berhubung ini kan si Nepos kan bener-bener peniview ulung ya, bener-bener dia, aduh udah deh, kalau ada yang percaya tuh bener-bener nggak ngerti lah dokter kok ada yang percaya sama dia itu gitu. Termasuk yang di Medan ya Teh Yolo ya, di Medan tuh instruksinya sudah jelas ya dari Mabes bahwa penetapan tersangka itu terlalu dini, banyak aturan-aturan yang dilanggar gitu. Tapi kan Markusnya kan si Nepos. Mirul kenapa sih? Gue bikin gagu dulu ya, Mirul, berisik terus. Kenapa? Berisik Emang banget. dibaca ya gitu, emang nggak sempat baca gitu. Iya gitu Teh Yolo. Jadi lucu sih sebenarnya kalau dihadapkan di masyarakat, sebenarnya si Nepos ini strateginya kayak anak SMP ngelawan dokter sarjana, kan gampang banget mitosnya ya. Mitosnya gampang banget, boy yang agak yang pinter gitu loh. Jadi agak menyulitkan gitu. Ini mah gampang banget gitu. Hanya dalam hitungan 5 menit iya terbongkar semua gitu. Maksudnya nggak seru nggak seru permainannya. Cemen kecil banget, terlalu enteng. Apa sih ini gampang banget bongkarnya. Boy agak ini gitu loh Teh Yolo, agak seru gitu loh. Ini mah kayak permainan wah anak TK. Gimana ya Teh? Ada yang lebih ini nggak sih menarik gitu kalau untuk mau review gitu, mau ngerjain doktif gitu, ada nggak sih yang lebih seru gitu? Ya. Jangan cuma Meta yang bisa langsung dibantai begini. Ada nggak sih? Ntar tanya Meta dulu. Tanya Meta dulu dok. Nggak perlu harus ke Singapura atau ke California gitu loh. Si Suneo aja ijazah dia PhD-nya Pelsong aja sudah mau dokter datengin ke Hawaii kagak jadi, udah ketahuan semua. Nggak seru permainan mereka mah enteng-enteng. Ya
Gimana ya dok ya? Saya juga bingung ini. Iya sih, makanya yang seru tuh berangkat dulu lah keluar buat ngecek kan gitu kan enak kan kita detektifnya beneran ya kan? Wih, kalau doktif mah, buset, gue tau dia guys. Maksudnya dia kalau udah pengen menelusuri lebih lanjut, berangkat sendiri. Hari itu juga di jalan. Bener. Biar PP juga dijabanin sama dia. Iya tapi ini nggak seru ngelawan Nepos. Tolong cariin yang musuh yang ini dong, yang bisa membuat kita lebih smart gitu, jangan kita lebih turun gitu, bisa nggak Teyolo? Aduh. Ini DPR. musuh-musuhnya dokter geng tikus tuh membuat lebih on, lebih blue on gitu loh. Terus DPR mau, nggak ada DPR dicariin nggak nih. nambah. Cariin musuh, DPR mau. Sama aja kayak soal ini mereka mana? Gitu kan. Tete Yolo tau nggak pada saat podcast itu Mas Uya Kuya itu, dokter nggak mau pakai inisial ya, pakai nama aja karena fakta ya. Ngapain? Itu yang si Mas Uya Kuya teh ya kan ngajakin doktif podcast. Ih, jabanin dok. Lo sudah tapi di jam kerja makanya dia masih pakai baju kan, pas dulu dia masih pakai baju kerja, baju DPR gitu kan. Di situ doktif nanya, loh kok Mas Uya Kuya kok nggak kerja jam segini? Tau nggak jawabannya apa teh? Sebentar mau ganti baju, ntar kalau ketahuan dimarahin gitu kok. Jadi emang dia itu di jam kerja bikin podcast. Itu kira-kira makan uang rakyat nggak? Ayo coba doktif nanya. Ayo lo jawab. Iya. Korupsi waktu nggak itu? Iya, kan sebenarnya gini ya, kalau misalnya mau bicara kasar ya, ya mereka itu kan karyawan kita. Nah iya. Gitu. Makanya gitu loh. Tapi kan pas joget-joget paling girang lagi dia. Nah paling girang udah gitu berisik banget di pagi-pagi ambiar bilang doktif pemerasan baju lah inilah itu, penyidiknya sampai detik ini nggak bisa, terus lu siapa gitu loh. Terus giring opini, lu sendiri kerja aja di DPR aja lu kagak jelas gitu loh, keluar bikin podcast di jam kerja. Itu aja udah udah deh. Gitu. Gila ya di jam kerja, Dok. Jam kerja itu ada saksinya, kita bingung, dia masih pakai baju, masih pakai jas itu, kita bingung, kita nanya. Di jam kerja. Dia bikin podcast. Guys, ini kan kita sebagai bos bagaimana ini? Kita bos nih kita ini. Emang kita ini bos loh. Tapi emang nggak ngerti begitu. Kaget gitu loh. Kok santai banget gitu. Ya udah kita bicara sebentar, aku harus ganti baju dulu. Gitu. Loh, kok aneh ya? Kita bengong aja, kita ngelihat aja kok gini ya anggota DPR kita ya. Gitu doang. Ya seperti ini teh kualitasnya. Tapi sebenarnya juga aku mau jadi anggota DPR deh, Dok, tiba-tiba. Itu yang milih siapa sih? Teteh yang milih ya? Bukan, nggak tahu. Aku memilih Komeng. Kan Jakarta Selatan itu. Enggak, aku Tangerang Selatan. Oh. Aku milih Komeng. Gitu fotonya. Serius. Nggak milih dia aku. Iya itu karyawan kita gimana itu? Udah deh. Di stopin gimana caranya ya supaya dia kembali lagi ke podcast aja, cari duitnya di podcast aja lah. Yang namanya Mas Primus tau nggak? Primus Justisio tuh. Oh ya mantanku itu. Kenapa Dok? Kenapa sama Mas Primus? Nah kalau itu kan lihat kagak pernah dia benar-benar fokus di DPR. Mana pernah kita kedengeran dia? Ayo. Tommy juga, Tommy Kurniawan. Nah Tommy, terus dia naik itu tuh naik kereta. Apa sih nafas segala itu macet aja kok, sampai cuman macet Bintaro ini protes. Lah kok seng berjam-jam tuh berangkat subuh? Ya apa? Aku di Bintaro biasa aja. Naik kereta, heran. Gitu, heran nggak ngerti deh pemikiran yang sekarang ngomong sembarangan gitu. Bu ya kalau kayak gitu diam aja. Dok, coba Dok sekali-sekali jangan nge-review produk skincare Dok. Review kerjaan mereka Dok. Itu karyawan kita tuh Dok. Ya udah kan, dia kemarin review juga FYP tuh. Yang ngeritik yang punyanya si Nafa sama si Uya. Heran. Tapi Dok, ada juara debat dari Indonesia yang ngajak debat, nantangin debat Sahroni. Dokter mendukung nggak? Oh mendukung banget. Ayo itu pinter banget gila. Oh itu pinter tuh anak. Aku dukung juga sih. Cuman mana berani lah kalau dokter ngelihat kan mereka aduh.
Nggak tahu ya, ini masyarakat, masalahnya masyarakat kan milihnya kan begitu teh, cuma 100.000 coblos kan begitu. Besok katanya ada demo ya dok? Iya. Di istana jam 10. Ah ikut ah. Demo. Guys. Kemarin Doktif kan demo itu, iya kan? Tapi kan nginepnya di Mulia tuh, demo nginepnya di Mulia kita. Kan Pak? Berarti ya. Tapi kan ini besok titiknya di istana. Oh di istana. Oh Doktif nggak ngerti karena besok ini apa namanya teh, besok ada meeting sama majelis disiplin profesi MDP, kita kumpul yang dokter-dokter. Oh, masa dokter doang sih, dokter yang lain nggak ada? Ada dokter-dokter yang lain kita kumpul. Bukan, yang sebelah sana masa nggak diundang ya? Oh nggak ada. Mereka kan yang salah ya, kubu yang ngapain gitu, nggak penting gitu. Kubu yang sana nggak penting, gitu. Jadi MDP ini kita untuk memastikan bahwa si Bokir, terus kemarin kan Suneo juga sudah, jadi memastikan bahwa pelanggaran profesi yang dilakukan Bokir nih apa, kan gitu. Aduh, gitu. Bokir, Jastiper. Tahu. Bokir kecil. Iya. Jastiper. Karena kan Doktif melaporkan dia kan di Polda Metro kan. Sebentar lagi naik sidik. Itu. Ngapain kalian ditelepon Meta? Ditanyain mau makan apa? Betul. Oh enggak, kita nggak mau demoy kok, enggak tok enggak. Di si Gali. Gal. Jangan-jangan kali, enggak, dia mah demonya di Malang kayaknya dia ya. Dia di Surabaya. Oh di 2 titik. Oh iya. Itu si hidung lesung di hidung tuh. Di hidung bolong. Iya, kenapa? Kan dia nyenggol Doktif gara-gara Doktif ikutan demo di mana itu di MPR tuh, di DPR. Ya. Iya kan, dibilang ngapain TSK kok masih keliaran gitu. Terus Doktif tuh nggak mau bahas, ngapain ngebahas si leci-leci begitu ya kan, si lesung hidung itu ngapain nggak ladenin. Hidung ganggu. Ya mam. Dia ikut demo. Enggak, dianya cuman bilang aja itu si tersangka itu ngapain gitu, udah tersangka ngapain ikut demo gitu. Nah, apa urusannya ya? Orang TSK-nya juga dipaksakan. Ayo. Makanya suruh nepos, makanya Dotif tuh bilangin dong nepos tuh kalau jadi Markus dikelarin gitu loh satu-satu. Kenapa sih urusan Medan aja nggak kelar, lu sibuk sana sibuk sini. Medan dikelarin dulu biar duitnya cairannya gede. Masalah belum kelar, tahu-tahu jadi saksinya Fadel, kan bingung ya. Nah, ikan udah difokusin dulu. Kalau mau jadi Markus di Medan, difokusin dulu yang di Medan nih pos. Iya kan, udah difokusin dulu lu. Tapi nih ya, kalau ada bapak-bapak kepolisian yang apa namanya yang ada di sini ya, saya sangat menanti masalah persekusi yang sudah dari kapan tahu ya, masalah persekusinya Doktif ya. Kenapa itu belum berjalan juga gitu loh? Karena gini, kita berapa ratus ribu pasang mata itu yang melihat langsung kejadiannya. Terus kita udah jelas-jelas juga ada sentuhan, ada kontak fisik yang dialami sama Doktif sebagai korban. Kenapa belum jalan juga itu kasus gitu? Nah. Karena ular itu teh, tungguin aja naik kok. Katanya ada, dia kan nggak suka bulai kan? Bulai. Ternyata dia di banned sama pihak Meta itu gara-gara pembulaian. Nah, gitu. Iya betul. Gimana teh? Gimana itu? Coba teh komennya ada nggak dia itu karena pembulaian. Itulah tapi manusia. Sementara dia anti bulayan, gimana? Coba. Itulah manusia tempatnya lupa dan hilang. Ini gali palsu, ini asli akunku di banned. Iya, live-nya di banned, Mak. Ngeri sekarang hilang terus, Mak. Mbak Tessa hilang. Semuanya hilang akun-akun. Kenapa Gali kok nggak dicentangin? Iya, abis ini ku bawa ke counter ya, Mak. Biar dicentang.
Ya itulah mungkin manusia kan tepatnya lupa dan hilaf. Mungkin dia lupa gitu. Tapi keseringan. Ya, tapi kan diingetin sama Meta. Mbak metabolisme. Iya, Atau metamorfosa.